guys, selamat pagi. Kita udah siap-siap, ini menunjukkan pukul jam 7 pagi. Kita udah prepare sarapan juga. Semua barang-barang udah di loading. Tinggal pakai aparel, langsung kita jalan. Jumpa lagi kita di vlog perjalanan touring kemerdekaan yang kedua. Buat yang belum nonton part satunya, bisa klik link videonya di deskripsi ya, di bawah. Gue pecah jadi beberapa part karena kalau digabung jadi satu video bakal panjang banget guys. Hai. Jadi touring kemerdekaan ini gue jalan bareng Void alias Versis Owner Indonesia Club ke Bandar Lampung, Krui, Pagar Alam, dan berakhir di Palembang guys. Sebelum kita lanjut, mohon support channel YouTube gue ya. Jangan lupa subscribe. Void Bekasi Raya, jalan nggak ada jalan, yang penting jalan-jalan. Hari ini adalah hari kedua. Tujuan kita hari ini adalah ke Krui. Yeay, ada yang udah pernah nikmatin pantai sepanjang jalan mengarah ke Krui nggak guys? Krui itu adalah salah satu kecamatan di pesisir barat yang terkenal juga sebagai salah satu destinasi surfingnya loh. Setelah kita beberes check out dan berdoa bersama, kita bergegas langsung meninggalkan hotel deh. Ya, apa? Ada sih mbak? Ada. Iya, aduh bukan yang mau minta tolong. Ada, oh tisu apa kayak kanebo gitu enggak? Ini aja enggak. Oh ya udah cukup lagi ya. Mbak curhat atuh, biar aku bantu. BTW teman-teman Void, kloter kedua alias kloter malam belum juga tiba guys. Mungkin kemalaman, jadi perkiraan sih kita bakal regroup sama mereka siang nanti. Nah, untuk sampai ke Krui, kita nanti akan melewati Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, dan pesisir barat. Kalau kalian pernah dengar Taman Nasional Bukit Barisan, nanti kita juga lewat sana loh. Nanti kita ketemu buyut-buyut kita di sana. Maksudnya monyet ya. Hehe. Nah, ini adalah gapura selamat jalan Bandar Lampung. Goodbye Bandar Lampung, sampai jumpa 3 hari lagi. Masih di Kabupaten Pesawaran, sebelah kiriku ini nih ada Masjid Agung Islamic Center Pesawaran. Karena masjid ini lokasinya strategis, masjid ini nggak pernah sepi dari para musafir karena suasana pekarangannya sangat indah, rindang oleh pepohonan, serta udaranya yang sejuk. Nah, ini adalah jembatan Gedong Tataan dengan bentuk desain berupa ornamen berwarna dominasi kuning yang membuat kesan megah. Nggak jauh dari sini, kita langsung dipertemukan dengan pertigaan Gedong Tataan dengan Tugu Pengantin dan Garuda. Nah, ini dia tugunya. Tugu Pengantin dan Garuda ini sebagai ikon adat dan sejarah setempat. Di sini juga dibangun rest area yakni Taman Garuda untuk masyarakat beristirahat dan bisa berselfie ria dengan latar belakang Tugu Pengantin deh. Sekarang kita lewatin gapura bambu selamat datang Pringsewu guys. Ada yang tahu kenapa gapuranya berbentuk bambu? Yap, Pringsewu sendiri adalah nama salah satu jenis bambu guys. Arti dari Pringsewu dalam bahasa Jawa sendiri itu artinya 1000 bambu. Jadi dulu begini, ada sekelompok masyarakat dari Pulau Jawa dan sebagian dari kolonis desa Bagelen, Gedong Tataan melalui program kolonisasi oleh pemerintah Hindia Belanda yang membuka area pemukiman baru dengan membabat hutan bambu yang lebat di sekitar Tiyuh Margakaya. Nah, dari situlah asal-usul dinamakannya Pringsewu.
Nah, gak jauh dari tugu berbentuk bambu, ada tugu gajah nih guys di sebelah kanan. Coba perhatiin lagi deh, gajahnya ngangkat besi dong. Apa ya kira-kira makna di balik tugu gajah ini? Yap, seperti yang kita ketahui bersama, Lampung merupakan provinsi sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Oleh karena itu, gak heran kan kita sering jumpain tugu gajah di berbagai titik provinsi Lampung, termasuk tugu gajah di Prinsewu ini. Tugu gajah angkat besi sendiri ingin menunjukkan bahwa ini loh Lampung sebagai pusat gajah Sumatera di Indonesia. Nah, kita udah masuk di Kabupaten Tanggamus nih. Nama Tanggamus sendiri diambil dari nama Gunung Tanggamus yang berdiri tegak di tepat jantung kabupaten ini. Diapit dengan gunung dan teluk, berpotensi besar terhadap sektor pariwisata loh. Gak heran banyak orang mengenal Tanggamus ini sebagai tempat yang memiliki banyak destinasi wisata. Semoga next time gue berkesempatan explore seluruh wisata di Tanggamus ini ya. Jalanan udah mulai syahdu, kelak-kelok dan udara udah mulai dingin khas dataran tinggi. Karena kita semua nggak terhubung dengan satu intercom, jadi akhirnya kita sempat diskusi sebentar, berhenti di tepi jalan, dan kita pun putuskan untuk puter balik deh akhirnya untuk mampir dulu nikmatin durian di pinggir jalan yang terlewat tadi di sisi sebelah kanan. Hehe. Hai, selamat pagi. Cerah banget hari ini, clear langit ya, alhamdulillah. Ini lagi di Batu Keramat, Tanggamus ya, Kabupaten Tanggamus. Kita berhenti dulu buat ngeduren sambil nunggu pasukan yang kedua menyusul, susul-susulan. Nah, gak lama kita makan durian, yang pasti gak nyampe mabuk durian ya. Hehe. Kita pun langsung aja lanjutin perjalanan. Oh ya BTW, kalau kalian penasaran, Kak, kenapa sih videonya gak lengkap? Suasana istirahat dan makan duriannya kok gak ada videonya? Hehe, jadi gini guys, aku tuh sebenarnya manfaatin momen istirahat buat ngecas baterai kamera, karena aku cuma punya satu baterai. Jadi gak kepikiran record juga, karena ya kalian tahu ya, istirahat tuh momennya lumayan lelah. Juga keasikan ngobrol dan makan juga sama teman-teman. Tapi next perjalanan, semoga gue bisa dokumentasiin semua detail perjalanan ya. Nah, ini dia nih yang gue suka. Yap, TNBBS alias Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Pasti gak asing kan kalian sama nama tempat ini? Jadi, TNBBS ini adalah sebuah taman nasional yang ditujukan untuk melindungi hutan hujan tropis Pulau Sumatera beserta kekayaan alam hayati yang dimilikinya. UNESCO menjadikan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini sebagai warisan dunia. Yang perlu kalian ingat kalau pertama kali kesini, kalian jangan sekali-sekali berhentiin motor kalian ya. Hehe. Enggak, bukan hal mistis kok. Tapi di sini tuh banyak monyet liar. Mereka nggak jahat kok, tapi mereka bandel. Kalau kita asal berhenti di sekitaran mereka tuh pasti nyamperin dan minta makan. Tapi apapun barang dari kita yang kecil-kecil bisa diusilin sama mereka, bisa diambil terus dibawa kabur deh. Tapi nggak cuma monyet doang loh, banyak satwa lainnya yang hidup bebas di sini, seperti gajah, harimau, badak, dan satwa yang dilindungi lainnya. Jadi kalian mesti hati-hati juga ya. Berdasarkan keterangan dari berbagai sumber, gajah Sumatera bahkan harimau sesekali masih keluar dari kawasan hutan mendekati permukiman baik di Lampung Barat maupun pesisir barat.
Nah, kita berhenti nih di warung makan Ajo Simpang Raya di daerah Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Sebenarnya untuk tiba ke sini dari Bandar Lampung kurang lebih membutuhkan jarak tempuh selama 3,5 jam aja. Cuma karena kita berhenti untuk istirahat, jadi nyampe sini pasti waktu makan siang deh. Soalnya perjalanan kemerdekaan ini kita nggak kejar waktu kok, jadi sangat fleksibel kalau kita mau berhenti buat sekedar ngopi dan istirahat, gengs. Nah, BTW kita regroup sama teman-teman yang kloter malam di sini. Happy banget pas ngeliat pasukan malam yang nyusul udah tiba di sini. Saya di Lampung, Om. Maksudnya balik lagi ke Jakarta. Selamat datang Om Yung. Kita lihat dulu nih KTM 790, mantap banget. Tapi kita lihat ya ada yang unik di sini. Bracketnya untuk sendal khusus. Mantap guys, kita break dulu makan siang. Selamat datang, selamat bergabung. Wih, ini pasukan nyusul guys. Nah, ini yang kloter malam udah nyampe. Oke, habis makan kenyang dan ketawa tiwi, kita pun melanjutkan perjalanan lagi. Kira-kira waktu dari Bengkunat ini menuju Krui sekitar 1,5 jam. Ya, kurang lebih sejauh 80 km lah. BTW kalian udah tahu kan tentang garis kuning di tengah jalan ini? Khusus garis jalan berwarna kuning ini merupakan identitas baru status jalan nasional loh. Nah, yang dimaksud jalan nasional itu adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Tahu nggak guys, omong-omong soal Krui tersohor oleh keindahan pantainya, juga desa Tanjung Setia misalnya. Dua tempat ini jadi tempat favorit turis asing untuk berselancar. Banyak penginapan tersebar di Krui, namun masih dengan fasilitas seadanya. Namun justru karena kesederhanaan itu, Krui jadi tempat yang asik untuk eskapisme karena masih alami. Oh ya, buat teman-teman juga nih yang pastinya pengen tahu juga total biaya dan konsumsi bensin selama perjalanan kemerdekaan ini, gue bakal jelasin lengkapnya di part terakhir ya. Tapi yang mau aku kasih tahu sekarang, kalau KTM 390 Avenger ini memiliki konsumsi bahan bakar hingga 28 km per liter, gengs. Menurut kalian, KTM 390 Avenger ini termasuk irit atau enggak? Yap, nyampe di Damai Bengelo di Krui. Kenapa bang? Oh, om, kenapa om? Mumpung kosong. Casingnya? Oh, casingnya hijab. Nah, ini enak guys. Jadi Bengelonya ini parkir motor langsung kamar. Enak, itu pantai. Baru aja hujan berhenti ya. Hujannya bentar doang tapi lumayan mengguyur. Tuh, lihat. Cici. Nah, ini Hepco Baker ini semut apa kok semut sih? Hepco ini tahan air guys, jadinya aman tanpa air masuk, jadi nggak perlu takut hujan ya. BTW tanda kalau gue masih jomblo adalah karena bukti kalau gue nggak pernah bonceng orang. Haha. Jadi kami bermalam di sini. Gue pengen bawa kalian keliling untuk melihat sedikit suasana kota kecil ini. Bengelo Resort ini. Jadi parkirnya yang gue senang biasa parkirnya langsung ke depan teras. Jadi barang-barang loadingnya langsung masuk ke kamar. Kan ini enak banget ya. Nah, ini Om Yung, langsung sampingnya juga. Ini juga Pak Yung dan Pak Baga. Pak Yul dan Pak Baga. Motor di sini langsung masuk loading ke kamar. Ya teman-teman, ini udah di restorannya.
Jadi kasian banget kalau PPKM kayak gini, sepi pengunjung banget. Jadi pas kita datang tuh baru menuhin kamar gitu. Dan ternyata di sini emang suka banyak bule yang surfing, sampai kalau liputan-liputan biasanya liputan surfingnya tuh di sini karena laut lepas ya. Jadi ombaknya bisa diandalkan untuk surfing ya. Jadi gue diceritain sama penjaga homestay-nya kalau kita adalah tamu pertamanya semenjak beberapa bulan terakhir, gengs. Karena situasi pandemi ini. Makanya kalau nanti pandemi udah selesai, Krui bisa nih buat destinasi teman-teman selanjutnya.